بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا النبي السيد محمد علوي المالكي الحسني مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى الآمدي، ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. معاشر الحاضرين، معاشر الإخوان, para hadirin, bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup daripada perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih di bab kedua atau season kedua. Season kedua ini, season pertama masih dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus. Ya, dari tahun pertama sudah kita bahas, tahun kedua atau tahun kelima, sampai sekarang kita ada di tahun ke-38 dari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umur beliau 38 tahun. Apa saja yang terjadi? Qal muallif rahimahullahu taala, kana an-nabiy wa fi sanati 38 كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الضوء والنور ويسمع الصوت والنداء ولا يرى أحدا. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau 38 tahun mulai melihat hal-hal yang menunjukkan bahwasanya beliau akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau diutuskan umur 40 tahun atau dilantik menjadi nabi. Dari umur 38 tahun sudah mulai, termasuk diantaranya yaradau wan nur, beliau melihat cahaya, sering melihat cahaya di umur 38 tahun ini. Wa yasma'u sauta wan nida, dan sering mendengar suara tapi tidak ada orangnya atau tidak ada yang berbicara. Jadi nanti Nabi lagi jalan, tiba-tiba dengar ada ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, gitu. Ya, ucapkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Noleh Nabi, kanan kiri belakang, kata wow. Tapi ada ucapan itu.
Terkadang Nabi melihat yang mengucapkan salam itu batu, bebatuan. Jadi Nabi mengatakan, aku masih ingat batu-batu, inni la'alamu hajaran kana yusallimu alayya fi Makkah atau fi turuki Makkah atau kama qala. Aku ingat, kata Nabi, dulu aku sering dengar ada bebatuan di jalan-jalan Mekah itu mengucapkan salam buat aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masih tidak ada paham, belum paham beliau. Beliau belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya atau dalam kehidupan dunia ini. Jadi beliau belum paham. Jadi ini kita ambil maklumat bahwasanya al-jamadat, bebatuan, pepohonan itu bisa berbicara. Mereka sekarang lagi bertasbih, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, kata Allah. Semua yang ada di muka bumi ini atau di tempat yang lain itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Kayu ini lagi bertasbih sama Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kalian tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa mendengar suara mereka. Batu lagi bertasbih, pohon itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hijab telinga kita dibuka, kita akan mendengarkan bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tahu ini, paling tidak malu kalau dia beribadah males-malesan. Malu. Kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Kami telah muliakan, kami telah jadikan manusia keturunan Adam ini makhluk yang paling mulia. Kita ini bukan makhluk yang paling kuat. Kuat mana? Kita sama sapi. Kuat sapi. Nyembelih kambing lagi 3 orang butuh. Sapi 12 orang, 10 orang butuh. Sapi 1. Berarti kuatan mana? Satu manusia dan satu sapi. Kuatan sapi. Kuatan binatang. Kita dan malaikat, banyakkan mana ibadahnya? Jauh. Malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah. Ada yang diciptakan sama Allah setiap saatnya sampai sekarang, sampai kiamat nanti sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh ibadahnya. Ilmunya pintaran mana sama iblis? Jauh. Pintaran iblis. Pintaran iblis. Iblis itu a'lamu khalqillah. Paling alimnya, paling cerdasnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena cerdasnya tidak dibarengi dengan takwa, dengan rasa takut kepada Allah, akhirnya sombong, jadinya matrud, mal'un, diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis. Terus kita ini apa kelebihannya? Itu. Makanya kita kalau dibanding binatang, dibanding malaikat, dibanding iblis itu tidak ada saingannya itu tidak katik jauhnya. Tapi tetap sama Allah, karramna bani Adam. Makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah yaitu keturunan Nabi Adam, manusia. Maka dari itu dari manusia dikirim ar-rusul, dikirim utusan. Tidak ada utusan Allah, nabi atau rasul dari makhluk selain manusia. Tidak ada. Dari jin ada rasul, ada nabi, semua utusan Allah, khalifatullah fil ard, wakil daripada Allah di muka bumi ini dari manusia. Bahkan ditambah kemuliaan lagi kita bahwasanya di antara manusia tersebut ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus untuk manusia dan jin. Ini khususiyah, kelebihan hanya untuk nabi. Diutus buat manusia dan jin. Artinya ada jin yang kafir, ada. Jin yang kafir nanti masuk neraka seperti manusia, sama hukumnya. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad diutus, jin wajib iman sama Nabi. Jin wajib iman sama Nabi besar Muhammad. Dan ada beberapa jin yang iman, diceritakan bahkan sama Allah di dalam Al-Quran, di akhir surat Al-Ahqaf Allah menceritakan ketika beberapa jin baiat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat jin mereka juga menceritakan bagaimana ketika mereka
tidak bisa lagi menguping kabar yang ada di langit ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ketika Nabi Muhammad diutus tidak bisa mendekati langit karena udah malaikat udah pada siap dengan panahnya. Ketika ada jin setan ingin menguping ke kabar langit langsung dipanah karena Nabi Muhammad mau diutus. Cerita mereka, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, di antara kami ada yang muslim, ada yang mengikuti Nabi akhir zaman ini, dan di antara kami ada yang tidak mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia adalah makhluk yang paling mulia. Makanya kalau kita bermaksiat, malu dengan tempat yang kita injek. Muka bumi ini kalau bisa berbicara itu pengen apa? Langsung ditelan yang galak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mereka punya kuasa untuk itu, langsung ditelan. Jadilah sudah maksiat sama Allah, gerem istilahnya. Nengok yang galak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Muka bumi ini, kalau bisa langsung ditelan. Naudzubillah min dalik. Maka dari itu malu sama tempat yang kita maksiati. Tempat yang kita sering maksiati itu selalu berdoa, ya Allah cabutlah wong ini umurnya. Kenapa? Sudah capek maksiat terus. Ketika orang tadi mati, meninggal, itu tempat nyengir langsung senyum. Tapi kebalikannya, kalau orang soleh, tempat ibadahnya, tempat istilahnya yang sering di situ dia lakukan daripada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, ketika dia meninggal menangis. Mihrabnya misalkan tempat dia sholat di rumah, nangis kalau dia meninggal. Menangis. Kenapa menangis? Karena orang soleh yang biasa ibadah di sini tidak ada lagi. Dan ini diceritakan di Al-Quran. Fama bakat alaihimus sama, kata Allah di surat Ad-Dukhan, ketika Allah menceritakan kaum Fir'aun dan Raja Fir'aun dan kaumnya yang kafir, ketika tenggelam, kata Allah, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Mafhumnya, kalau orang yang kebalikan dari Fir'aun, orang soleh, orang takwa, itu berarti ketika mereka meninggal, langit dan bumi menangis. Kenapa menangis? Karena orang soleh berkurang lagi dari muka bumi ini. Maka dari itu, ketika langit dan bumi sombong-sombongan, bukan sombong-sombongan, istilahnya langit dan bumi saling menunjukkan nikmat Allah, tahaddusan bin nikmat. Kata bumi, aku yang paling afdal. Kata langit, aku yang lebih afdal, aku yang lebih mulia. Debat mereka berdua ini. Termasuk perdebatan mereka, kata bumi, aku yang paling afdal. Kenapa? Karena di bumi ini banyak orang-orang soleh. Dibanggakan sama bumi, orang-orang soleh, banyak yang beribadah. Kata langit, aku yang lebih afdal, karena di langit juga banyak arwah solihin, arwah daripada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kata langit, pindahnya ke langit. Kata langit, yang sudah meninggal dari bumi ke langit rohnya. Jadi saling banggaan mereka dengan adanya orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Nabi, inna akramakum indallahi atqakum, paling mulianya kalian adalah yang paling bertakwa. Ini kata Allah dalam ayat suci Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum, paling mulianya kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling ahli ibadah. Takwa itu bukan hanya di dalam ibadah, bukan hanya banyak sholat saja. Berapa banyak orang sholat, berapa banyak orang rajin di masjid, tapi jauh dari kata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya luas, ma'asyiral hadirin. Kalau kita telusuri tak rati habisnya, untuk menelami, untuk mendalami dan memahami daripada makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan power, bukan dengan ilmu, bukan dengan pengetahuan, bukan dengan pengalamanmu, tapi orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah kita bisa menandingi malaikat, kita bisa menandingi binatang, kita bisa menandingi jin, iblis, setan, dan makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada kita semua. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kembali kita ke pembahasan kita, ketika beliau umur 38 tahun sering mendengar hal-hal atau mendengar suara, melihat cahaya yang mana tidak ada bentuknya. Wa hubbiba ilaihil khala fa kana yakhlu bi ghari Hira.
Dan Nabi mulai suka dengan namanya khalwah. Ya, mulai suka dengan namanya khalwah, menyendiri. Ya, menyendiri ini termasuk asbab, ya, termasuk sebab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil khusus santri. Ya. Santri ketika di pondok pesantren niatkan, aku di pondok ini niat khalwah, jauh dari orang tua, jauh dari teman, dari kerabat, dari orang kampung, jauh, niat khalwat. Ya, biar apa khalwat ini? Biar nafsu dan hatinya terdidik, sehingga ketika keluar dari khalwat, ya beliau, ya mereka ini menjadi pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi khalwat, ya, sebelum diutus tahun 2 tahun, ketika umur 40 beliau sedang khalwat. Disitulah beliau, ya, dilantik menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya, ya, ingin menjadi pewaris nabi harus ada khalwah. Kapan santri khalwah? Ya, ketika di pondok pesantren. Ya, makanya di pondok pesantren jangan keluyuran. Ya, di pondok pesantren jangan main jauh-jauh. Ya, jangan main jauh-jauh, jangan terlalu banyak bergaul dengan orang luar. Kenapa? Karena alhamdulillah saya sudah di pondok pesantren. Ditakdirkan sama Allah di pondok pesantren gampang, tinggal tambahkan niat, jadilah khalwat. Tinggal tambahkan niat, jadilah mengikuti adat daripada yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diberi kesempatan di pondok, habis itu keluyuran kemana-mana, ya sama beda pondok, akhirnya tidak bisa khalwah. Yang bukan di pondok pesantren bisa juga khalwah. Khalwat maknanya luas, ya, bukan artinya khalwat itu harus di atas gunung, ya, dan khalwat ada syarat-syaratnya. Oh, habis dengar ini, ya, bapak misalkan langsung nak khalwat, anak bininya ditinggalkan, ya, makan minum tidak tahu, berdosa itu khalwatnya. Tidak boleh. Khalwat ada syarat-syaratnya. Syarat pertama yang paling utama dalam ibadah khalwat harus dibarengi dengan ilmu. Khalwat tapi kosong dari ilmu, udah tidak usah khalwat, mendingan hadir majlis taklim. Tidak usah ibadah di gunung tapi kosong dari ilmu, mendingan majlis taklim kumpul sama orang. Soalnya berapa banyak orang ahli ibadah yang khalwat di atas gunung ditipu oleh setan, dimainkan oleh setan. Dikira dia lagi ibadah pakai tasbih, jengok cahaya, ada suara, oh dari malaikat, ini senang dia. Padahal setan itu. Ya. Ada satu orang di Bani Israel ini, ya, sebelum Nabi Muhammad, ibadah dia khalwat di atas gunung puluhan tahun. Setelah itu, dan dia ini di gunung tadi itu cuman membawa atan itu keledai perempuan. Suatu hari datang orang yang lagi ngedaki gunung, mampirlah ke gua dia tadi. Udah berapa tahun bapak di sini? Oh, dek, aku di sini sudah puluhan tahun ibadah. Terus binatang ini buat aku, Pak? Bapak tidak turun-turun kan? Tidak. Binatang ini kalau aku lagi datang syahwat, aku hubungi. Na'udzubillah min dzalik, berhubungan dengan binatang. Tak tahu dia itu dosa. Tak tahu dia itu dosa. Kabair, termasuk dosa besar. Bukan tempatnya ini untuk kita melampiaskan syahwat kita ke binatang. Oh, jadi gunanya buat itu. Bodoh, tak tahu dengan syariat Allah, tak tahu dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya syarat pertama ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika di dalam ibadahnya lagi di mihrab itu kan, datang cahaya. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, sudah, tidak usah ibadah lagi, tidak usah sholat lagi. Aku Allah, kata cahaya ini. Semua yang wajib udah aku lepaskan dari kamu, wahai Abdul Qadir. Semua yang haram aku halalkan buat kamu. Silahkan mau zina, mau mabuk, silahkan. Nyengeh dia, bukan nyengeh. Syekh Abdul Qadir diambil sendalnya, dilempar itu cahaya. Ikhsa ya aduwallah, kata Syekh Abdul Qadir. Pergi wahai musuh Allah. Kurang ajar kalau sama aku istilahnya. Abdul Qadir anak, bukan orang bodoh. Anak khalwat tapi penuh dengan Syekh Abdul Qadir, faqih. Beliau sangat alim. Beliau itu diriwayatkan dulunya mazhabnya Syafi'i. Cuman kalau tidak salah ketika di zaman beliau mazhab Hambali hampir purna, hampir sirna, hampir habis mazhab Hambali. Akhirnya
beliau merubah, pindah dari Syafi'i jadi Hambali. 70.000 orang ikut pindah sama beliau. Ya, karena beliau pengikutnya banyak, alim, punya karangan dalam ilmu fikih. Baru jadi Syekh Abdul Qadir, bukan dengan ibadah saja, bukan dengan tasbih saja, dengan kitab. Orang bisa dekat dengan Allah. Wali-wali itu jangan dikira orang bodoh, ma'asyarul hadirin. Kenapa Ibn Athaillah bisa jadi Ibn Athaillah, punya kitab hikam? Lihat kitab fikihnya, segini karangannya. Syarah Al-Mudawwanah, beliau mazhabnya Maliki, Ibn Athaillah. Memang cuman kita tidak tahu. Yang terkenal kitab tasawufnya, kitab hikamnya, fikihnya, ibadah yang segini. Ibn Ajibah yang mensarahi daripada kitab hikam, tafsirnya Bahrul Madid. Syarah hikam yang paling luar biasa Iqadul Himam, karangan daripada Ibn Ajibah. Tasawufnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tafsirnya segini karangannya, 15 jilid atau 20 jilid. Alim, baru bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi cahaya tadi sama Syekh Abdul Qadir dilempar pakai apa? Pakai sendal. Langsung dari cahaya berubah jadi api. Karena bentuk setan kan memang api. Berubah jadi api, apa kata dia? Wahai Abdul Qadir, 70 lebih daripada ahli ibadah sudah aku tipu dengan tipuan seperti ini. Artinya ketika orang bodoh lagi ibadah, datang setan, sudah, tidak usah sholat, tidak usah ibadah, yang sudah aku halalkan, yang haram-haram. Oh, langsung senang dia, alhamdulillah kata dia. Tidak wajib sholat lagi, aku sudah wusul, sudah sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada nih baru-baru ini atau di zaman sekarang ini, tidak usah sholat lagi, udah nyampe jadi wali. Oi, Nabi itu sampai mau meninggal masih sholat. Nah itu kalau orang yang tidak paham ilmu, tidak tahu sejarah Nabi, cepat tertipu. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai setan, katanya, Nabi Muhammad itu tetap sholat sampai akhir hayat. Kalau memang sholat dijatuhkan kewajibannya oleh Allah, pasti Nabi yang tidak diwajibkan sholat, bukan aku. Siapa aku kalau dibanding Nabi? Nabi sampai akhir hayatnya dibopong masih sholat. Nah, ini orang yang berilmu, tahu sejarah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Setan tadi kewalahan, salah datang, dia salah alamat, datangi Syekh Abdul Qadir yang didatangi. Apa kata setan? 70 lebih dari orang ahli ibadah yang sedang khalwat, di tempat khalwatnya aku tipu dengan tipuan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi syarat daripada khalwat harus penuh dengan ilmu, harus izin dari guru, tidak boleh sembarangan. Sudah aku nak khalwat langsung masuk ini masuk gua, masuk ini tanpa izin guru, dah. Ini semua harus pakai izin guru. Namanya ini at-tariq atau as-suluk, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, harus guru yang megang. Orang yang tidak tahu dari sini ke Pelaju, ke Komperta sana, tidak tahu jalan, nyasar pasti. Tapi kalau dia tidak tahu jalan dan ada yang giringi, tidak nyasar, gurunya di depan yang giringi. Tadi jalannya jauh, tapi karena orang yang di depan ini tahu jalan mentas, jalan lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil orang wusul sampai kepada Allah kalau tidak melewati perantara seorang guru. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah itu beliau setiap membahas setiap masalah tasawuf, masalah tazkiyah, masalah membersihkan diri, menahan hawa nafsu, masalah sampai bagaimana caranya sampai kepada Allah, pasti di akhir beliau sebutkan, dan ini harus dijalani, dibarengi, dituntun oleh seorang guru yang sudah pengalaman, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sembarangan. Khalwah harus izin guru, keluarnya juga harus izin guru. Khalwat harus izin guru dan keluarnya juga harus izin dari izin guru. Gurunya ngizini keluar, baru dia keluar. Gurunya belum ngizini keluar, jangan keluar. Maksa nak keluar, berarti tidak jujur. Makanya kenapa ketika khalwat harus izin guru, biar gurunya tahu, oh ente pantas untuk khalwat, silakan khalwat. Muridnya satu lagi, nah ente nggak pantas buat khalwat. Kenapa? Ente kalau khalwat pikirannya di dunia, ente tidak bisa menahan hawa nafsu ente. Sudah nikah, kerja, rutin majlis kana, begitu. Guru tahu semua seluk-beluk itu. Oh ini cocok. Kenapa? Dia tidak ada hawa nafsu ke perempuan, dia tidak ada pikiran dunia, makan, tidak ada pikiran, enggak, khalwat silahkan. Semua ada jalannya. Tidak bisa basi-basi. Pengen cek itu kalau tidak baca. Ada jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Jadi wa hubbiba ilaihil khalwah. Nabi sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau senang dengan khalwah. Kita bisa praktekkan ma'asyiral hadirin sekarang ini khalwat. Misalkan termasuk ma'anil khalwah, tidak banyak ngurusi urusan orang, itu khalwah. Istilahnya bahasa Palembang dak cerudian sama gawe wong, itu khalwah. Bagaimana? Jangan terlalu fokus di HP, misalkan. Oh, status orang itu, setiap status wong dijingoi kalau sama dia. Nah, bagaimana praktek kita khalwat dari sekarang? Misalkan coba ini, jangan lihat status orang, sudah. Praktekkan coba. Yang tadinya waktunya misalkan buat lihat status orang 15 menit habis, 15 menit udah waktunya disimpan sama dia. Yang tadinya ketika melihat status orang ada sedikit hatinya dengki, nengok uang punya mobil baru, mobil baru ini, kapan aku punya ini? Dunia, gara-gara lihat status orang. Lihat orang lagi pergi kemana jalan-jalan, oh maknian banyak duit, akhirnya dengki. Lihat sesama yang kerja sama dia di kantor atau di pasar, lemak nian dia nih, kapan aku cek ini? Dengki, akhirnya hasud. Semua itu disebabkan karena kita terlalu banyak nyimak HP. Coba sehari tidak usah lihat status. Kalau sama dengan hari kemarin, berarti salah anak. Datangnya anak. Coba sehari saja Anda tidak melihat status di WhatsApp. Tentrem lebih hidup nih, lebih tenang, lebih nyaman. Kenapa? Tidak tahu urusan dunia. Sudah, urusan kita aja. Bangun pagi sarapan. Yang ke kantor, yang ke sekolah, yang ke pasar, Selesai balik. Malam majlis. Istirahat di rumah tidur sudah. Lebih nyaman hidup, lebih tenang. Lebih tidak banyak ngurusi urusan orang. Karena setan tahu. Ketika kita melihat status yang mana orang itu satu kerjaannya sama kita misalkan, yang mana bisa kita ditipu dengan orang ini, setan langsung masuk. Setan tahu, oh jika kawan kau itu ini sekantor sama kau, tapi mobilnya baru, mobil kau mobil lama mesti mobil itulah. Mulai ada hasud, mulai ada ingin tanafus fid dunya, bersaing di dalam dunia. Dari apa? Dari nah, bagaimana kita lakukan itu? Kita praktekkan dengan makna khalwah. Jadi kita praktekkan dulu khalwat, tidak usah celodian sama urusan wong, tidak usah fokus sama status di HP. Itu khalwat. Niatkan khalwat, insya Allah kita dapat maqamul khalwah. Dapat kita kedudukan khalwat. Di rumah kita, di pasar kita, tapi kita dapat maqamul khalwah. Dan ini yang paling afdal. Orang kalau yang sudah lihat Nabi ketika belum menjadi Nabi berkhalwah. Di atas gunung Hira, gua Hira tuh sekarang saja kita naiknya susah. Apalagi dulu di zaman Nabi. Bayangkan, kecil guanya, cukup untuk satu orang sholat. Di situ Nabi khalwat. Tapi lihat, ketika Nabi dilantik sama Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, tidak ada lagi khalwat di sejarah Nabi. Tidak pernah Nabi menyendiri. Kenapa? Sudah tugasnya lebih mulia, lebih afdal. Jadi kata ulama, ini Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan makom yang paling afdal adalah makom yang menggabungkan antara khalwat dan kumpul dengan orang. Oh bagaimana? Hatinya khalwat, badannya kumpul dengan orang. Ini makom Nabi besar Muhammad SAW. Kan khalwat itu apa sih tujuannya? Biar hati ini selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dididik dari awal oleh gurunya, rapi didikannya, selesai, kumpul dia dengan orang, walaupun dia kumpul dengan orang, seperti Nabi, kumpul dengan sahabat, tapi hatinya selalu khalwat, selalu berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini makam yang lebih afdal daripada orang yang cuman di atas gunung tadi, tidak kumpul sama orang, tidak dakwah, tidak ngajak orang ke jalan Allah. Itu kurang afdal. Memang afdal untuk dirinya, karena manfaat yang lebih banyak itu yang lebih afdal. Banyaklah mana manfaat orang yang di gunung sendirian sama orang yang di masjid. Kita kumpul majlis taklim, jelas banyak manfaat yang di majlis taklim. Ini yang lebih afdal. Cuman biar kita tidak ketinggalan maqam khalwat tadi, hati kita biarlah khalwat selalu berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita belajar, kita praktekkan sedikit demi sedikit, bisa kita ini menggabungkan dua makam tersebut. Kita tidak di atas gunung, tidak di dalam gua,
Kita tidak menyendiri, kita tidak jauh dari orang, kita bareng sama orang. Cuman hati kita selalu bareng dengan Allah, berdoaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makom yang paling afdal, karena itu makom daripada makom Nabi besar Muhammad SAW. Dari beliau dilantik menjadi nabi sampai beliau meninggal, tidak ada ceritanya Nabi menyendiri sendirian. Khalwatnya beliau ibadah di malam hari di rumah, itu saja. Sisanya beliau selalu bersama sahabat, sisanya beliau bersama daripada umatnya menyebarkan ajaran Islam, ya. Tapi beliau tidak khalwat, hatinya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, tahapan kita untuk menjalani daripada maqamul khalwah. Tidak usah ke gunung, tidak usah ke gua, tetaplah di rumah, tetaplah bekerja, tetaplah cari uang, cuman jangan urusi urusan orang, ya. Urusi hal pribadimu, urusi hatimu, urusi anak istrimu, insyaallah kita dapat maqam khalwah, maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau ya di tahun 38 dari umurnya khalwat di atas gunung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf ya, ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Beliau belum dilantik menjadi nabi. Ada yang mengatakan ibadah daripada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan tidak, ibadah seperti syariat Nabi Nuh. Khilaf ulama, tapi pendapat yang kuat beliau ibadahnya adalah at-tafakkur. Beliau bertafakkur di atas sana, belum ada ibadah ya, karena beliau belum dilantik menjadi nabi. Jadi ibadahnya Nabi di atas cuma tafakkur, merenungkan ya daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan untuk apa manusia ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah beribadah kepada selain Allah. Walaupun beliau belum menjadi nabi, ya beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Jangankan nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu orang-orang, Sayyidina Utsman, itu orang-orang yang tidak pernah sujud kepada berhala. Tahu ini batu bukan Tuhan. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau walaupun belum dilantik oleh Allah, sudah tahu ada Tuhan yang namanya Allah, dan ibadah kepada Allah dengan tafakkur, yang merenungkan daripada ciptaan Allah, merenungkan daripada apa tujuan dari hidup ini. Itu ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 38, tahun 39, itulah rutinan yang dilakukan oleh Nabi, ibadah ke Gua Hira, Gunung Hira, habis itu turun, ngambil bekal lagi, naik lagi, sebulan 3 minggu turun lagi, bekalnya habis turun gitu. Jadi kalau bekalnya habis turun ke rumahnya, pulang ngambil bekal, naik lagi ke atas, sebulan 3 minggu ya, ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah umur beliau 40 tahun dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bahas di perjumpaan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.